Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis kelayakan investasi khusus pada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Analisis sensitivitas atau kepekaan bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya ataupun benefit. Misalnya kita merencanakan untuk membuat suatu pabrik atau usaha perkebunan kelapa sawit. Kita buat dulu rencana proyeknya. Ketika di awal kita bikin analisis NPV, IRR, net BC-nya dengan harga-harga misalnya dari studi-studi kita buat. Nah, dulu ternyata layak pada saat perencanaan. Nah, pada saat realisasi ternyata ada beberapa kenaikan harga pada bahan-bahan baku misalnya, atau ada penurunan pada harga sawit. Bagaimana dampaknya? Apakah masih tetap layak atau tidak? Nah, kenaikan penurunan biaya-biaya dan harga output itu harus dianalisis sensitivitas. Oke, kita lanjutkan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dasar perhitungan biaya produksi ataupun benefit memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, apabila kenaikan dalam biaya konstruksi, misalnya karena perhitungan yang terlalu rendah, yang kemudian ternyata pada saat pelaksanaan biayanya malah justru mengalami peningkatan, misalnya disebabkan oleh kenaikan harga-harga peralatan atau kenaikan harga bahan bangunan. Nah, kenaikan ini disebut cost overrun. Ya. Apakah masih layak? Kita harus lihat lagi, ya. Kemudian yang kedua, perubahan dalam harga hasil produksi, misalnya karena turunnya harga di pasaran pada umumnya. Ya, apakah masih layak kalau ada penurunan harga produksi? Nah, disitulah analisis sensitivitas melihat itu. Yang ketiga, terjadinya penundaan pelaksanaan pekerjaan, ya, terjadinya nilai atau implementasi. Misalnya kayak saat ini, adanya wabah COVID-19 mengakibatkan beberapa pabrik itu harus tutup. Nah, kita harus lihat apakah karena adanya penundaan pekerjaan, apakah usaha itu masih tetap layak? Isu-isu global, ya, itu akan berpengaruh ke kelayakan, ke analisis sensitivitas dan kelayakan usaha. Yang keempat, dalam usaha pertanian mungkin pula terjadi kesalahan perhitungan dalam hasil per hektar. Nah, satuan, balik lagi ke satuan, harus benar-benar diperhatikan ketika menghitung analisis kelayakan, ya, satuan yang digunakan. Kemudian, teknik analisis sensitivitas. Yang pertama, lakukan identifikasi faktor-faktor perubahan, penurunan produksi, penurunan harga output, dan kenaikan biaya harga input yang mungkin atau dapat saja terjadi pada bisnis. Yang kedua, perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi berapa besar pengaruh pada aliran kas perusahaan. Apakah manfaat ataupun biayanya, ya. Nah, contoh misalnya, sejumlah nilai berdasarkan data-data tersedia, harus ada dasarnya. Misalnya, analisis sensitivitas kelayakan bisnis budidaya lidah buaya. Nah, yang menjadi dasar penentuan analisis sensitivitas, dasarnya ini yang pertama misalnya, terjadi penurunan produksi lidah buaya sebesar 30% karena perubahan iklim dan cuaca. Nah, 30% ini apa dasarnya? Ya, ini datanya. Ada perubahan iklim dan cuaca. Nah, yang kedua, terjadinya kenaikan harga input yaitu pupuk kimia 40% akibat kenaikan tarif impor bahan baku terhadap pupuk kimia. Nah, jadi ada dasarnya kenapa alasannya 40% ini naik. Ya, nanti di analisis laporan praktikum kalian juga di dalam analisis sensitivitas harus ada penentuannya berapa persennya. Entah karena misalnya panen raya kah makanya harga turun, atau misalnya isu-isu saat ini, atau misalnya karena inflasi dan sebagainya. Jadi harus ada dasar penentuan untuk analisis sensitivitas ini, ya.
Misalnya, skenario 1, terjadi kenaikan harga input 20%. Apakah usaha itu masih layak? Kita analisis lagi dari NPV, IRR, net BC, apakah masih layak. Yang kedua, apakah jika terjadi penurunan harga brokoli organik sebesar 10%, apakah masih layak? Kita lihat, misalnya ini tetap, ini naik. Apakah masih layak? Nah, yang ketiga, terjadi penurunan jumlah produksi 20%. Ini tetap, ini turun, apakah masih layak? Itu harus dianalisis lagi, itulah analisis sensitivitas. Nah, skenario keempat, apabila terjadi ketiga-tiganya ini, apakah masih layak? Nah, kita harus analisis lagi NPV, IRR, net BC, gross BC bagaimana ya, dan bandingkan dengan sebelum terjadinya keempat skenario ini ya. Nah, ini contoh sensitivitas analisis dalam suatu usaha penggilingan padi yang berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan proyek usaha dilaksanakan. Nah, NPV-nya ini masih lebih besar dari satu, berarti masih layak. Ini juga masih layak. Kalau IRR-nya 33,8 dengan tingkat suku bunganya yang berlaku misalnya 15% atau 20%, dia masih layak ya. Kemudian ini ya. Misalnya evaluasi didasarkan pada diskon faktor 15%. Setelah usaha dilaksanakan, ternyata terjadi peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 30%. Sebagaimana dapat dilihat dalam perhitungan suatu usaha, penggilingan padi dan perhitungan mengenai kenaikan biaya operasional sebesar 30% ya. Ini dihitung bagaimana? Oke, kita masuk ke Excel-nya. Minggu lalu kita telah mempelajari analisis kelayakan finansial untuk kondisi normal sampai payback period ya. Hari ini kita sensitivitas. Jadi pertama, misalnya asumsinya kenaikan biaya investasi 10%. Bagaimana analisis kelayakannya? Nah, ini kita copy dulu yang bagian ini. Oke. Kenaikan biaya investasi. Nah, yang ini kita cut dulu ke sini. Ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal. Biaya investasi awal. Nah, untuk melihat sensitivitas karena ada kenaikan investasi, maka rumusnya gini. Biaya investasi awal ditambah dengan biaya investasi dikalikan dengan 10%. Karena asumsinya tadi ada kenaikan biaya investasi, kemudian disorot ke bawah. Nah, ya tentunya akan mengalami perubahan di sini. Ya. Nah, kemudian dihitung bagaimana NPV, IRR, net BC dan sebagainya. Nah, ini ya. Setelah harus dihitung bagaimana NPV ya, NPV-nya, IRR-nya, kemudian net BC-nya gimana. Apakah masih layak sesuai dengan kriteria investasi? Nah, kemudian bikin kesimpulan. Diceritain lagi seperti yang udah dapat hasil ini, diceritain lagi seperti ini, interpretasikan satu-satu ya di sini. Kemudian baru bikin tabel kesimpulan. Analisis awalnya berapa? Ketika sebelum terjadinya ada kenaikan investasi, kita lihat di sini. 11.113 nih. Nah, ini dimasukin di sini. Ya. Kemudian setelah analisis sensitivitas 10%, gimana kalau biaya tetapnya naik? Tetap masih 4571, dibikin tabelnya. Nah, berapa persen? E5 dikurang D5 dibagi dengan E5 dikali persen. Berapa persentase perubahannya? 1,43 ya persen. Nah,
berarti dia masih layak karena masih lebih dari 1 ya. Dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya terjadi kenaikan biaya, bagaimana ininya? Misalnya kenaikan biaya biaya variabel ya. Nah, bagaimana? Sama aja, kita tulis dulu di sini. Biaya variabel awal. Atau Ctrl C terus di sini. Ya. Terus yang bagian ini di clear contents dulu. Nah, sama dengan biaya variabel 10%. Biaya variabel 6 ditambah dengan 10 dikali 10%. Ya. Kemudian disorot ke bawah. Nah, mengalami perubahan kan? Nah, bagaimana NPV IRR net BC-nya dihitung lagi? Apakah masih layak? Nah, kemudian dibikin tabelnya, dibandingkan ya. Oke, saya kira cukup untuk analisis sensitivitas. Silahkan kalian coba kerjakan di Excel-nya. Bagaimana jika terjadi kenaikan investasi 10%? Yang pertama, kenaikan investasi 10%. Kemudian kenaikan biaya variabel 10%, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila terjadi kenaikan biaya investasi dan biaya variabel 10%, apakah masih layak? Oke. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.